warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya video ini dibuat untuk melengkapi tugas psikologi sosial. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial. Psikologi sosial termasuk ke dalam salah satu cabang ilmu psikologi. Psikologi sosial adalah ilmu psikologi yang mempelajari mengenai hubungan yang terjadi antar manusia dan kelompok yang ada di dalam lingkungannya dipengaruhi oleh perilaku manusia. Dalam kehidupan sosial, terkadang manusia tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan manusia lainnya. Biasanya terjadi tentang perselisihan antara kelompok, teman, tetangga, dan bisa juga terjadi perselisihan dengan keluarga. Psikologi sosial terdiri dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Jadi makna psikologi adalah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mana memiliki fokus pada perilaku dan fungsi mental manusia yang dikaji secara ilmiah. Sedangkan sosial adalah segala perilaku yang berkaitan dengan hubungan antara individu. Sehingga dapat disimpulkan jika psikologi sosial merupakan bidang keilmuan yang mempelajari mengenai mental dan perilaku manusia yang mana berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara individu dan masyarakat. Menurut ahli Alport, psikologi sosial adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu terpengaruh oleh kehadiran orang lain. Pengaruh tersebut dapat bersifat aktual dalam imajinasi maupun secara tidak langsung. Definisi ini tidak mementingkan stimulus rangsangan di luar, melainkan berusaha memahami apa yang terjadi dalam pemikiran seorang ketika ia terkena stimulus tertentu dan perasaan serta perilaku apa yang timbul setelah itu. Menurut Skinner, seorang psikologi dari Harvard yang berjasa dalam pengembangan teori perilaku Watson, berpandangan tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal yang menekankan pada studi ilmiah tentang bagaimana respon perilaku yang dapat dinikmati dan ditemani lingkungan. Dalam behaviorisme di sudut pandang Skinner, pemikiran tidak diperlukan untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan perkembangan manusia. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku itu sendiri, dan yakin bahwa perkembangan manusia dipelajari dan sering berubah seiring dengan perjalanan waktu dan pengalaman lingkungan yang didapatkan. Menurut Albert Bandura, termasuk tokoh yang sangat produktif dalam membuat karya baru dalam psikologi. Karya publiknya banyak digunakan sebagai landasan teori penelitian sosial. Karya besar Bandura yang masih digunakan adalah teori kognitif sosial. Perspektif teori kognitif sosial lahir berdasarkan atas dari kritikan terhadap teori yang dikembangkan oleh para ahli behavioristik. Menurut Bandura, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang penting diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dan menurut Jean Piaget, seorang ahli biologi dan psikologi berkebangsaan Swiss, Piaget merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif manusia. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif menjelaskan terkait asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dalam kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan pengalaman lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, teori ini dibangun berdasarkan dua sudut pandang yang disebut dengan sudut pandang aliran struktural dan aliran konstruktif. Aliran struktural dapat dilihat dari pandangannya tentang intelijensi manusia
yang berkembang melalui serangkaian tahap perkembangan yang ditandai dan perkembangan kualitas struktur kognitif. Aliran konstruktif terlihat dari bagaimana anak membangun kemampuan kognitif melalui interaksinya dengan dunia sekitarnya. Aspek kognitif menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan manusia, sebab keberhasilan dalam pengembangan aspek kognitif dapat menentukan keberhasilan aspek-aspek lainnya. Adapun perkembangan kognitif yang dimaksud Piaget adalah yang pertama, tahap sensorimotor. Usia anak dan lahir hingga 2 tahun merupakan tahap pertama menurut Piaget. Dalam tahap ini, bayi membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensorik dengan tindak-tindakan fisik motorik. Tahap propresional berlangsung di usia 2-7 tahun. Merupakan tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata, gambar-gambar, melampaui hubungan sederhana antara sensorik dan tindakan fisik, serta membentuk konsep yang stabil dan mulai bernalar. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret, berlangsung antara umur 7 sampai dengan 11 tahun. Merupakan tahap ketiga menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak dapat melakukan operasi yang melibatkan objek-objek yang juga dapat bernalar secara logis. Sejauh itu diterapkan dengan contoh-contoh yang spesifikasi atau konkret. Yang terakhir adalah tahap operasional formal, berlangsung antara umur 11 tahun hingga 15 tahun. Berlangsung hingga masa dewasa. Tahap ini merupakan tahap keempat dan terakhir. Menurut Piaget, individu akan melampaui pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan logis. Selanjutnya adalah konsep dasar psikologi sosial. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu dan kelompok ataupun antar kelompok, memiliki respon kejiwaan. Reaksi kejiwaan seperti sikap emosional, perhatian, kemauan, kemudian juga motivasi, harga diri dan sebagainya tercakup dalam psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses perkembangan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal yang meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial. Kemudian, kondisi dalam berinteraksi sosial dipengaruhi tidak hanya dalam proses kejiwaan, namun juga kondisi lingkungan. Faktor lingkungan berlaku seperti norma, nilai aturan sosial, budaya, cuaca, dan lain-lain. Lingkungan tersebut mempengaruhi harga diri, etos kerja, kebanggaan, semangat hidup, ataupun kesadaran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga juga termasuk teman sejawat dan orang-orang dalam lingkungan juga mendorong semangat prestasi seorang dalam mencapai keberhasilan. Konsep-konsep dasar psikologi ini menjadi salah satu bagian dalam kajian sosial sebagai berikut. Pertama, emosi terhadap objek sosial. Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial. Emosi merupakan kajian dari psikologi sosial yang memiliki peranan penting dalam perbentukan perilaku seorang terhadap respon dan situasi. Dalam lingkungan sosial, bahkan emosi juga sangat berpotensi kepribadian yang perlu dilakukan pembinaan psikologis, misalnya melalui pendidikan keagamaan. Selanjutnya, yang kedua adalah perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial. Seorang juga mempengaruhi cara seorang individu bersikap terhadap sosial. Selanjutnya, minat
Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosial juga mempengaruhi terhadap hubungan antar individu dan kelompok berkaitan dengan proses interaksi dan pembagian respon. Minat muncul dalam individu dan memungkinkan bisa dipengaruhi oleh subjek-subjek dan di luar subjek, keluarga, budaya, lingkungan. Selanjutnya adalah kemauan. Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Keinginan yang kuat merupakan modal dasar suatu pencapaian. Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan proses berprestasi. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapat dari lingkungan atau orang terdekat. Motivasi merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai sesuatu. Kemudian motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan diri individu untuk mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya kecerdasan dalam menggapai persoalan sosial. Kecerdasan merupakan modal dasar yang ada di dalam individu. Masing-masing berbeda di setiap individu, kemudian juga merupakan modal dasar untuk memecahkan permasalahan sosial yang muncul. Potensi kecerdasan yang karakternya bersifat kognitif akan lebih mudah diukur, sedangkan kecerdasan yang bersifat efektif lebih sulit diukur dan dievaluasi dengan aspek kecerdasan. Kecerdasan juga sangatlah penting bagi individu untuk menjalani kehidupan dan masalah hidup yang terus terjadi. Penghayatan adalah proses kejiwaan yang sifatnya menurut suasana yang tenang. Proses ini tidak hanya melibatkan sikap merasakan, memperhatikan, menikmati atau lainnya, namun lebih dari itu, hal-hal yang terjadi dalam proses interaksi sosial dirasakan serta diikuti dan tenang sehingga menimbulkan kekesanan yang mendalam pada diri masing-masing individu. Proses penghayatan ini dilakukan dalam kondisi penuh kesadaran, penghayatan dan penuh kesulitan yang dilakukan. Harapan diri. Harga diri. Harga diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk hidup. Penambahan martabat atau harga diri terbina dipelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu lain dalam memandang individu. Harga diri yang dijatuhkan akan merusak martabat individu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak baik. Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-masing. Ada rangsangan yang datang. Reaksi mental biasanya bersifat positif, negatif, juga netral. Hal tersebut tergantung pada kondisi masing-masing individu serta tergantung pula pada sifat rangsangan yang datang. Rangsangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap atau reaksi mental yang biasa dikaitkan dengan positif, negatif, atau netral. Yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap dan kebiasaan yang dibina oleh potensi biologis, secara psikologi dan secara sosial ditransmisikan melalui budaya serta dipadukan dengan kemampuan dan tujuan individu berdasarkan keperluan pada lingkungannya. Yang selanjutnya yang saya akan ulas adalah gejala fisiologi sosial. Gejala-gejala perilaku sosial merupakan hasil dari proses belajar berdasar pada sistem stimulus dan respon. Untuk sekedar memperoleh bayangan mengenai hal-hal yang dipelajari dalam ilmu jiwa sosial, berikut ada beberapa pokok yang akan kita bahas, diantaranya hubungan antar manusia, kehidupan manusia dan kelompok, sifat-sifat struktur dan kelompok, pembentukan norma sosial, peranan kelompok, kepemimpinan, dinamika sosial, sikap sosial, perubahan sikap, psikologi anak-anak, dan lain-lain. Sebelumnya itu yang bisa saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian ada kekeliruan, kesalahan bacaan ataupun ada yang salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf, pada intinya saya masih belajar.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.